Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai eksekusi hak tanggungan. Hak tanggungan sendiri secara umum adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang yang diberikan oleh debitur atau oleh orang yang berhutang kepada kreditur, yaitu pemberi hutang. Biasanya di sini adalah bank. Dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah milik untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Jadi sama seperti makna dari slide yang sebelumnya, bahwa ini intinya adalah hak tanggungan adalah jaminan hutang berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik tersebut yang memberikan kedudukan yang mengutamakan satu kreditur terhadap kreditur lain. Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan hutang tersebut. Dan pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Adapun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ini sendiri adalah undang-undang tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan dan sebagai bukti adanya hak tanggungan. Kantor pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat hak tanggungan yang memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat 1, pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta dengan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Sertifikat hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada ketua pengadilan yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan. Jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Ini terdapat dalam undang-undang mengenai hak tanggungan. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan tersebut hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Lagi-lagi ini dalam pasal 20 ayat 3 mengenai undang-undang mengenai hak tanggungan.
Surat kuasa membebankan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta pejabat pembuat akta tanah dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan. Yang kedua, tidak memuat kuasa substitusi. Yang ketiga, mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah hutang, dan nama secara identitas krediturnya. Nama dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan hak tanggungan. Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani hak tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan kepada kreditur, maka hak tanggungan yang dibebani tanah tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih dan bebas dari semua beban kepada pembeli lelang. Roya ini adalah pencoretan pada buku hak tanggungan karena hak tanggungan telah dihapus. Jadi dihapus nanti kalau intinya dihapus di roya itu. Jika terlelang tidak mau meninggalkan tanah tersebut, maka berlakulah ketentuan yang terdapat dalam pasal 218 ayat 2 RBG atau 200 ayat 11 HIR. Hal ini berbeda dengan penjualan berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan 1178 ayat 2 BW dan pasal 11 ayat 2E Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang juga dilakukan melalui pelelangan oleh kantor lelang negara atas permohonan pemegang hak tanggungan pertama. Janji ini hanya berlaku untuk pemegang hak tanggungan pertama saja. Apabila pemegang hak tanggungan pertama telah membuat janji untuk tidak dibersihkan, pasal 1210 BW dan pasal 11 ayat 2J Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka apabila ada hak tanggungan lain-lainnya dan hasil lelang tidak cukup untuk membayar semua hak tanggungan yang membebani tanah yang bersangkutan, maka hak tanggungan yang tidak terbayarkan itu akan tetap membebani persil yang bersangkutan, meskipun itu sudah dibeli oleh pembeli dan pelelang yang sah. Jadi pembeli lelang memperoleh tanah tersebut dengan beban-beban hak tanggungan yang belum terbayar. Terlelang tetap harus meninggalkan tanah tersebut dan apabila ia membangkang, ia dan keluarganya akan dikeluarkan secara paksa. Dalam hal lelang telah diperintahkan oleh ketua pengadilan atau mahkamah syariah, maka lelang tersebut hanya dapat ditangguhkan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan juga dan tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun oleh pejabat instansi lain. Karena lelang yang diperintahkan oleh ketua pengadilan dan dilaksanakan oleh kantor lelang negara adalah dalam rangka eksekusi dan bukan merupakan putusan dari kantor lelang negara. Penjualan atau lelang benda tetap harus diumumkan 2 kali dengan berselang 15 hari di harian yang terbit di kota itu atau kota yang berdekatan dengan objek yang akan dilelang. Hal ini sesuai dengan pasal 217 RBG atau 200 ayat 7 HIR. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.